Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandang Suparman, Camat Sumedang Utara, dan Bapak Kompol Ibnu Setiawan, Kapolsek Sumedang Utara
berkenaan dengan kegiatan Maghrib Mengaji online yang selama ini dilaksanakan oleh Pak Bupati Sumedang. Kami mengapresiasi kegiatan tersebut dengan harapan bahwa semakin seringnya dilaksanakan Maghrib Mengaji online, mudah-mudahan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang umumnya dan khususnya yang ada di Sumedang Utara ini masyarakat semakin lancar, terutama dalam menginformasikan kegiatan tersebut. Kami berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Tidak hanya kami mengikuti kegiatan Maghrib Mengaji online, di mana Sumedang Utara melaksanakan kegiatan subuh berjamaah dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 bulan, yaitu Jumat kedua dan Jumat keempat. Juga kegiatan-kegiatan lain dalam rangka menunjang kegiatan Sumedang Simpati, banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itulah barangkali Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat Sumedang pada umumnya dan khususnya Sumedang Utara, kami selalu berusaha semaksimal mungkin bagaimana masyarakat Sumedang Utara ke depan bisa menjadi masyarakat yang religius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Setiawan atas nama pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumedang. Kami segenap seluruh warga masyarakat yang berhimpun dalam Persyarikatan Muhammadiyah di Kabupaten Sumedang merasa bangga. Dalam istilah Sunda disebut dengan regreg. Kenapa regreg? Karena punya pimpinan yang mendorong masyarakatnya untuk mengenal Allah, untuk mendekatkan diri kepada agama dalam berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara formal oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita bangga dan bahagia punya pimpinan Bapak Haji Doni Ahmad Munir beserta Bapak Haji Erwan, pimpinan yang memang benar-benar mengajak kita sebagai masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengenal agama Islam dengan baik dan benar tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kepercayaan agama yang lain yang ada di Kabupaten Sumedang. Salah satu yang membuat kami sebagai warga masyarakat bangga di antara berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, Pak Bupati menjadi inisiator secara pribadi mengajak warga masyarakat untuk melaksanakan Maghrib Mengaji walaupun secara online. Ini di belahan Republik ini, menurut hemat saya baru Bapak Haji Doni yang menginspirasi warganya untuk langsung dipimpin oleh beliau bagaimana cara membaca Al-Quran, menerjemahkannya, kemudian hukum tajwidnya, dan sedikit ulasan. Dan alhamdulillah dukungan itu sekarang sudah mulai membumi, baik dari tokoh daerah, tokoh-tokoh provinsi, dan tokoh-tokoh nasional. Itu artinya ini Sumedang menuju ke arah yang baik. Oleh karena itu, Maghrib Mengaji ini harus menjadi kegiatan rutinitas pribadi kita secara rutin, karena dengan begitu insya Allah mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepada setiap hambanya yang mau membaca, yang mau memahami, mengenalkan dirinya, dan tentu mengistiqomahkan dalam membaca Al-Quran. Jangankan memahami, jangankan mengamalkan, baru membacanya seseorang bisa mendapatkan 10 kebaikan. Walaupun cara membacanya masih terbata-bata. Tapi terus kita belajar, dan ini langsung dipimpin oleh pimpinan kita. Berbahagialah, maka oleh karena itu kita semua dukung sampai nanti kita terbiasa melaksanakan Maghrib. Insya Allah Sumedang akan tambah sejahtera, Sumedang akan tambah agamis,
dan Sumedang akan menjadi simpati bagi warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Teruskan Pak Bupati, kami mendukung sepenuhnya. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Sumedang, saya menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mari kita berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hindari keramaian, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, jaga jarak, terapkan pola hidup bersih dan sehat, minimalisasi penggunaan uang tunai saat bertransaksi. Untuk itu, kepada seluruh warga Sumedang, khususnya nasabah BJB, agar mengaktifkan mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash sebagai alat pembayaran digital. Download aplikasi mobile banking Bank BJB serta BJB Digi Cash di Play Store dan App Store. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisain buat saya. اللهم ارحمنا بالقرآن
masuk belum? Masuk, coba. Udah. Nggak ada, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Hadirin peserta Maghrib Ngaji Online yang saya hormati, terkhusus Bapak Haji Arsul Sani, SH MSI MPR. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita doakan Pak Haji Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI, diberikan kesehatan, dipanjangkan usia, dan sukses selalu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa, yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus anggota DPR RI Komisi 3 yang akan bersama-sama kita ngaji bareng dalam Maghrib Mengaji Online. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menjadi keberkahan dengan senantiasa membiasakan diri membaca, mendengarkan, dan menyimak Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya membacakan surat An-Nisa ayat 58, mari kita berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dipanjangkan usia kita, dimudahkan urusan kita, disolehkan putra-putri kita, dan dijauhkan dari COVID-19. Bil barokati Ummil Quran. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, malam ini saya akan membacakan surat Quran surat An-Nisa ayat 58, kemudian menyampaikan artinya dan juga membahas tajwidnya. Setelah itu kita akan mendengarkan langsung live di IG ini Maghrib Mengaji, lantunan ayat Al-Quran surat An-Nisa dari Bapak Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI, kebanggaan kita bersama. Kemudian setelah itu kita akan ngobrol bareng dengan Pak Haji Arsul Sani. Ada bincang-bincang santai, interaktif, dan kepada para peserta yang ingin bertanya kepada beliau, seorang yang ahli di bidang hukum, perancang undang-undang yang senantiasa mewarnai undang-undangan di negara kita, bisa menuliskan di kolom komentar beberapa pertanyaan untuk Pak Haji Arsul Sani. Lagi Pak Haji Arsul, terima kasih atas kehadirannya. Pak Arsul ini mentor saya juga dulu ketika di DPR MPR RI. Terima kasih Pak Arsul, sekaligus beliau sekjen dari DPP P3. Baik, hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya untuk membacakan surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul adzim. Artinya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Intinya harus amanah dan adil dalam menetapkan hukum Allah. Dalam menetapkan hukum. Baik, untuk tajwidnya, makhraj hurufnya, ini gunnah. Jadi di huruf nun ada tasdid dibaca gunnah dengung. Innallah ini tafkhim. Lafaz Allah, lafaz jalalah sebelumnya fathah. Jadi dibaca tafkhim, tebal. Innallaha. Kemudian ya'murukum ini idhar sapawi, mim mati menghadapi alif ini dibaca jelas. Ya'murukum ang ini ikhfa. Nun mati menghadapi huruf ikhfa, huruf ta dibaca samar, huruf n jadi ang. Ang tu ad-dul, dulnya adalah alif lam qamariyah, alif lam dibaca lamnya dibaca jelas. Ang tu ad-dul amanati, matabi'i ada patah berdiri, amanati, ila ini ila adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dibaca 2 sampai 5 harokat. Setelah tanda mad ada hamzah dalam kalimat yang berbeda. Setelah tanda mad ada hamzah dalam kalimat yang berbeda. Kalau dalam kalimat yang sama adalah mad wajib muttasil dibaca 5 harokat. Ini bisa 2 sampai 5 harokat. Ila ahliha, haknya adalah mad topi'i. Setelah fathah ada alif dibaca 2 harokat. Wa idza, za-nya mad topi'i, setelah fathah ada alif. Hakam tum ini mim mati menghadapi ba, ini ikhfa safawi. Jadi dibacanya dengung. Tum ini ikhfa safawi, setelah mim mati ada huruf ba dibaca dengung. Wa idza hakamtum bainan nasi, na-nya mad topi'i. Ang ini ikhfa, ang tahkumu, angnya nun mati menghadapi ta berarti ikhfa dibaca samar, huruf n jadi ang. Ang tahkumu, munya adalah mad topi'i. Ang tahkumu bil ad, lamnya dibaca jelas ya, Qamariyah. In gunah, nun ada tasdid di atas huruf nun jadi gunah. Innallah ini tafkhim. Innallaha ni'imma, ini gunah. Ni'imma ada tasdid di atas mim. Ni'imma ya'idukum bih, sama ini persepai mim mati menghadapi ba. Ya'idukum bih. In gunah, innallaha, lohnya tafkhim dibaca tebal. Kemudian kana, ka-nya adalah mad tabi'i. Sami'am basiro. Sami'am tanwin menghadapi huruf ba berarti iklab. Dibacanya n, bukan n tapi Jadi iklab, tanwin menghadapi huruf ba. Innallaha kana sami'am, bukan sami'an. Walaupun tanwin karena menghadapi huruf ba berarti iklab. Sami'am basiro. Ro-nya adalah mad iwad. Huruf berharokat tanwin fathah. Dalam keadaan waqaf berhenti dibaca 2 harokat dan tanwinnya dihilangkan. Jadi bukan basiron tapi basiro. Innallaha kana sami'am basiro. Baik, itulah tajwidnya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita semua. Minimal panjang pendeknya kita sudah baik, sudah benar. Baik, kita bergabung dengan Bapak Haji Arsul Sani.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Doni, Pak Bupati kesayangan kita, semoga sehat selalu. Amin. Pak Arsul gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, meskipun saat ini kami di DPR sedang membahas RAPBN tahun 2021. Ya, agak pegel juga mata kita karena melototi angka-angka ini, termasuk untuk Kabupaten Sumedang nantinya tentu. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih atas kehadirannya, kehadiran Pak Arsul selaku Wakil Ketua MPR RI. Tentunya merupakan sebuah kebahagiaan, kebanggaan bagi kami, sekaligus motivasi tersendiri bagi warga Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan syiar Islam melalui Maghrib Mengaji ini. Sungguh luar biasa. Amin. Ini jadi. Amin. Pak Arsul mau menyapa dulu para peserta Maghrib Mengaji online, yang persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah pada maghrib ini saya bisa bersama-sama dengan para peserta maghrib mengaji yang diasuh oleh Pak Bupati, Pak Dr. Doni Ahmad Munir. Ini satu kehormatan tersendiri, tidak hanya bersama-sama dengan Pak Bupatinya, tapi juga bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat Sumedang. Terima kasih Pak Bupati sudah mengundang saya untuk ikut mengaji maghrib malam ini. Alhamdulillah, sama-sama. Makasih Pak Wakil Ketua MPR, Pak Arsul. Ini tentunya mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Pak Arsul, Amin. bacakan Quran surat An-Nisa ayat 58. Silahkan Pak Arsul. Baik, saya bacakan walaupun tidak bisa sebagus Pak Bupati ini bacaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'imma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Luar biasa. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Arsul, luar biasa. Ini terus terang aja, saya senang kali menonton di TV kalau Pak Arsul sedang dialog, sedang debat, itu dicatat betul kata-katanya itu. Dan saya pernah beliau ini jadi patokan saya nih, apa yang disampaikan Pak Arsul dalam membuat sebuah produk perundang-undangan atau kebijakan. Pak Haji Arsul, di surat yang dibacakan tadi, Quran surat An-Nisa, itu tentang amanah dan berlaku adil ya, menetapkan keadilan. Kira-kira apa makna dari kandungan ayat tadi, dan Pak Arsul melihat seperti apa implementasinya di negara kita. Persilahkan Pak Haji Arsul. Ya, terima kasih Pak Bupati. Saya sengaja memilih Quran surat An-Nisa ayat 58 ini untuk sekali lagi, tentu setiap saat kita semua, tapi ini khusus malam ini sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri dan semua yang hadir menjadi peserta maghrib mengaji untuk ingat akan dua hal. Karena sesungguhnya selama kita hidup ini, dua hal ini melekat dalam diri kita dan harus kita laksanakan, ya, kita implementasikan dalam kedudukan kita masing-masing. Dua hal itu adalah kewajiban kita untuk menyampaikan amanah, ya, apapun amanah yang kita terima, ya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita untuk selalu berbuat adil untuk seluruh manusia, tidak hanya keluarga kita, tidak hanya tetangga-tetangga dekat kita, tidak hanya orang yang satu suku dengan kita, yang satu agama dengan kita, tapi untuk seluruh umat manusia.
itu keadilan yang harus kita laksanakan. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan bainan nas, bukan bainal muslimin. Ya, nah, ini contoh bahwa Al-Quran, ajaran Islam itu memperhatikan kalau soal keadilan ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, saya memilih ini karena Pak Bupati, kita ini kalau dari sisi amanah dan keharusan berbuat adil, ini beban kita ini sebagai pejabat publik, pejabat negara, ini berat sekali. Sekali lagi memang setiap kita memang mengemban amanah dan juga harus berbuat adil. Maka kalau untuk yang barangkali tidak memegang jabatan publik, amanah dan tuntutan untuk berbuat adilnya bisa jadi, tidak selalu, bisa jadi lebih sedikit, tetapi untuk kita-kita yang menjadi pejabat publik, apapun, tidak hanya kami yang di DPR, tidak hanya yang menjadi Pak Bupati, tetapi juga seluruh jajaran aparatur negara, baik yang ada di lembaga eksekutif, ya, tingkat katakanlah RT RW, atau misalnya yang ada di legislatif seperti saya, anggota DPR RI, dan juga teman-teman kita anggota DPRD, kemudian juga di jajaran yudikatif, itu mengemban amanah dan keadilan. Nah, disitulah ada kemudian yang namanya mas'uliyah atau tanggung jawab. Dan kita semua, ya, kata Rasulullah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an ro'yati. Kita semua ini adalah pemegang tanggung jawab, ya. Pemegang kewajiban-kewajiban, dan setiap kita nanti akan bertanggung jawab atas apa-apa yang telah diamanahkan kepada kita itu. Ya, itu Pak Bupati. Kenapa kok saya memilih ini untuk sekali lagi supaya kita selalu teringat soal amanah dan soal keharusan berbuat adil ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arsul. Jadi intinya tadi kita senantiasa amanah dan tugas menjalankan amanah yang diberikan pada kita. Dan adil itu adil untuk semuanya, manusia, suaranya untuk alam, sebagaimana Islam itu. Amin ya. Sekian ya Pak Wakil DPR, rahmat alam. Banyak yang berkomentar Pak Tun katanya dari kepala sekolah SMP 1, salam santun, mantap Pak Arsul. Suaranya kok hilang? Benar, suaranya ada nggak? Tes. Tes, halo? Suaranya kok hilang? Suara Pak, saya ada Pak. Halo, suaranya tes. Kok hilang? Halo? 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 Halo Pak Arsul? Halo? Ada nggak suaranya? Halo? Halo, ya. Suara Pak Arsul keselas. Suara saya jelas nggak, Pak Arsul? Halo? Hah? Jadi nggak ada suaranya ya? Di sana. Yang bacanya ya? Iya. Belum masuk. Makasih pada yang hadir. Ini Bu Sekda, Direktur Bank Sumedang hadir, Wudan ya hadir, para camat, Pak Tang Sutarno, Pak Sekda, Pak Wabu, semuanya makasih, para penasihat KPD, para camat, para sekolah, dari Sukabumi makasih, Sukabumi dari Demak ada juga. Alhamdulillah dari Sukabumi, dari Jepara pada hadir ini, terima kasih. Kita coba sambungkan kembali dengan Pak Pak Arsul. Alhamdulillah. Gimana? Ya. Suaranya jelas? Iya, iya, ya. Sekarang apa
Pak, kembali ini, rupanya ada gangguan sinyal ini. Ya, Pak, terima kasih tadi. Pak Sur bisa disampaikan kiat-kiat Pak Arsul ketika merumuskan undang-undang di DPR, di MPR ini, apa yang menjadi patokan dan cara untuk menyusun undang-undangan yang terbaik di masyarakat. iya, Pak Bupati dan para peserta Maghrib Mengaji itu tadi tentu mewujudkan sebuah atau sesuatu yang adil bagi semuanya itu harus banyak mendengar, ya. Karena itu di dalam merumuskan undang-undang yang pertama ya kita tentu harus ikuti prosedurnya. Prosedurnya kalau menyusun undang-undang, saya kira termasuk menyusun perda sekalipun di tingkat daerah, itu kan kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kalau di tingkat daerah tentu juga harus undang-undang pemerintahan daerah juga harus diperhatikan. Nah, tetapi proses itu kan dimulai tentu dengan kajian, dengan membuat naskah akademik dan kemudian membuat draft ya RUU ya kalau di tingkat daerah barangkali raperda begitu kan. Nah, kemudian saya kira yang paling penting Pak Bupati ini yang terus terang saja seringkali tidak bisa kita wujudkan secara sempurna, yaitu membuka ruang konsultasi publik, mendengarkan aspirasi masyarakat banyak, ya. Ini yang kadang-kadang karena keterburu-buruan, ya, jadi belum cukup. Nah, ini yang saya kira ke depan, baik di DPR, di DPRD provinsi, di DPRD kabupaten kota, ya, ruang untuk konsultasi publik, mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dari produk hukum yang akan kita lahirkan itu, ini perlu terus dipertahankan dan diperlebar, diperluas. Nah, saya kira itu hal yang inti yang paling penting kalau kita terkait dengan soal amanah dan keharusan untuk memperhatikan aspek keadilan itu tadi ruang konsultasi publiknya harus kita buka. Insya Allah kalau banyak masukannya lebih mendekati rasa keadilan, meskipun tentu kita akan menghadapi satu situasi di mana yang namanya aspirasi masyarakat itu kadang-kadang berbeda-beda, apalagi kalau undang-undang ya. Kepentingan seluruh rakyat Indonesia bisa jadi kepentingan kelompok tertentu dengan kelompok lainnya itu akan berbeda. Begitu Pak Bupati kira-kira. Gitu. Ajib. Pak Arsul kembali nih ke Maghrib Mengaji. Dulu belajar mengaji sejak usia berapa, di mana dulu Pak Haji Arsul? Waduh, saya ini tidak bisa sealim Pak Bupati ini, gitu ya. Karena saya tentu sebab saya kebetulan lahir dan besar di Kota Batik di Pekalongan ya, di Kabupaten Pekalongan. Saya kira sebetulnya tradisinya itu samalah ya dengan di Kabupaten Sumedang juga ya. Saya kebetulan karena tidak nyantri tapi sekolah umum ya. Meskipun saya berasal dari keluarga NU tapi saya sekolahnya di SD Muhammadiyah. Begitu ya. Nah, jadi saya kalau pagi sekolah di SD Muhammadiyah dulu, dan kemudian kalau habis maghrib ya sampai ya kira-kira jam 8 itu di Madrasah Diniyah Awaliyah. Kemudian naik lagi jadi usto. Hanya sampai usto saja, ulianya nggak selesai cuma. Nah, begitu makanya agak payah ini ngajinya, nggak seperti Pak Bupati Pak Doni ini itu. Nah, di sanalah saya belajar mengaji tentu. Di samping kalau setiap habis subuh ya sebagaimana anak-anak di kampung saya yang ngaji, kalau itu ngaji Quran lah ya, ngaji Quran. Kalau belajar ilmu agamanya ya itu maghrib itu begitu Kang Doni
Gitu. Iya, iya. Sul, jadi belajar ngaji di sekolah dan juga di Madrasah Diniyah Awaliyah di Wusto Iya, ya. iya, Pak Sul ini S2-nya di Inggris, masalah S3-nya di Inggris juga di luar negeri ini. Luar iya. biasa pakar hukum kita ini. Pak Arsul, ada pengalaman khusus nggak dulu ketika pertama pengalaman ketika belajar ngaji, ada yang dikenang yang khusus? Kedua, bagaimana dengan kita sering membaca Al-Quran, ada pengalaman apa yang dirasakan manfaat dari membaca Al-Quran ini dalam kehidupan kita? Iya, tentu kalau kenangan waktu belajar ngaji mungkin beda ya, ngaji zaman generasi saya, zaman generasi Pak Bupati gitu dengan zaman generasi anak-anak sekarang kan. Kalau dulu zaman kita rasanya ustadznya Pak Kiainya galak-galak begitu loh, pakai sapu lidi itu loh. Kalau bacaan tajwid kita salah itu ya tangan kita ini sedikit lah gitu ya. Nah, itu yang membuat kita mungkin karena takut tetapi juga menjadi serius. Ya, zaman itu masih seperti itu. Mungkin pendekatan sekarang tidak bisa seperti itu lagi lah ya. Itu kenangan. Nah, tetapi tentu kebutuhan kita untuk bisa mengaji itu Pak Bupati ya, itu akan kita rasakan kalau kita pernah hidup di luar negeri ya. Di mana kita kalau di sini barangkali karena banyak ustadz, banyak kiai, bahkan Pak Bupatinya pun ustadz dan kiai seperti di Sumedang begitu kan. Nah, itu kan mungkin kita tidak dituntut ya untuk menjadi seorang dai, seorang mubalek. Tapi begitu kita waktu di luar negeri, bacaan Al-Quran belang bentong, tapi saya jadi khotib di kota Sydney itu tahun 93-94 ya, karena ya adanya cuma yang seperti saya ini ya, jadi ya asal ngerti rukun khutbah saja ya sudahlah naik mimbar. Kalau di sini kan harus fasih, syukur-syukur hafal juga ayat Quran, yang ngerti Arab gundul. Kalau di sana ya sudahlah, sudah kutipan ayatnya belum fasih, nggak fasih amat gitu kan. Khutbahnya pun harus pakai bahasa Inggris Tarsan lah begitu ya, karena sekenanya aja begitu. Nah, itu saya kira masa-masa di mana ketika saya bekerja dan kemudian sekolah di Australia tahun 93-94, anak saya yang pertama lahir di sana. Nah, itu masa-masa di mana yang namanya kemampuan mengaji, kemampuan menguasai ilmu agama itu sangat terasa diperlukan untuk bisa mengajarkan kita orang Islam yang lain. Ya, tidak hanya orang Indonesia tapi orang yang lain juga. Itu seperti itu, Pak Bupati, pengalamannya itu. Luar biasa. Jadi kalau kecil dulu belajar ngaji di kampung-kampung kan beda ya dengan sekarang. Iya. Maksud ini yang saya tahu, kalau menyampaikan statement ini sangat bermakna dan bernas serta luar biasa, menjadi inspirasi bagi saya sendiri, mudah-mudahan bagi semuanya. Beliau alumni UI Fakultas Hukum ya Pak Arsul, Fakultas Hukum di Pak Sul, terakhir ini ada pertanyaan dari ini yang hadir alhamdulillah Pak Haji. Ini dari beberapa kabupaten hadir, ada para kepala dinas, para camat, kepala sekolah hadir juga, dan masyarakat Sumedang tentunya yang paling banyak. Pertanyaan dari Pak Kardiman 05, Pak Haji Arsul, saya mau bertanya, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang pelaksanaan pilkada serentak di beberapa daerah sehubungan dengan masa pandemik 19 yang belum selesai? Menurut kajian hukum yang Bapak bidangi, bagaimana ini berkaitan dengan pilkada serentak COVID? Wah, ini pertanyaannya berat sekali nih, tapi saya bisa menjawab. Kebetulan kemarin saya dalam kedudukan sebagai Sekjen P3 bersama sekjen dari partai-partai yang lain, semuanya itu diundang untuk rapat virtual oleh Pak Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, dan Pak Menteri Dalam Negeri, Profesor Tito Karnavian, PhD. Ya.
Nah, memang kemudian disampaikan dalam pertemuan kemarin kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan juga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, untuk tetap melanjutkan pilkada ya yang direncanakan ya hari hanya itu tanggal 9 Desember. Nah, sebetulnya kan tanggal 9 Desember ini sudah penundaan ya. Karena rencana awalnya kalau tidak salah itu tanggal berapa ya, 23 lah, pokoknya minggu keempat bulan September. Tapi itu kemudian ditunda ya. Nah, tentu ada manfaat dan tidak bisa kita pungkiri juga ada mudorotnya kalau pilkada itu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetapi komitmen kemarin bersama-sama antara partai-partai, kemudian pemerintah yang diwakili oleh Pak Menko Polhukam dan Pak Mendagri, dan kemudian juga penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pemilu sampai dengan pemungutan suara tanggal 9 Desember nanti itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, dalam 1-2 hari ini saya kira KPU akan mengeluarkan peraturan KPU yang baru ya terkait dengan ya penerapan protokol kesehatan dalam pilkada. Nah, jadi mungkin Pak Bupati dan yang bertanya tadi, Bapak Ibu sekalian, meskipun di Sumedang nggak pilkada lagi kan tahun ini, tetapi ini sebagai pengetahuan ya. Itu bisa saja nanti yang jelas rapat-rapat umum pertemuan yang meliputi jumlah yang banyak itu akan dilarang. Jadi nanti para paslon dan tim suksesnya itu akan kemudian berkampanye door to door atau menggunakan sarana virtual. Jadi kumpulnya itu kumpul secara virtual ya. Kemarin kita sudah sampaikan agar segala macam bentuk konser atau hiburan yang melibatkan banyak orang itu harus secara tegas saja dilarang. Nah, kita akan tunggu 1-2 hari ini ya. Tentu ada yang usul. Seperti saya pribadi sebetulnya kalau ternyata katakanlah sampai Oktober nanti ya itu pandemi COVID ini belum tertanggulangi dengan baik, kecenderungannya itu masih naik begitu ya, maka kemudian juga tahapannya juga bisa ditunda. Tetapi pada saat ini kesepakatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu itu untuk tetap melanjutkan pada pilkada tanggal 9 Desember. Tentu saya harus mauquf kalau di bahasa pesantren begitu ya. Kalau mayoritas berpendapat seperti itu, yang minoritas ya kita mauquf lah. Tidak boleh kemudian menentang, tidak setuju, teriak-teriak, apalagi melakukan hal-hal yang anarkis. Itu. Terima kasih Pak Arsul atas penjelasannya. Terima kasih. Iya. Dapat langsung dari RRI Pak Haji Arsul Sani. Sekaligus di samping beliau Ketua MPR RI, beliau pun Sekretaris Jenderal DPP P3. Pak Arsul sehat selalu, lancar dalam menjalankan. Amin. Iya. Medang, Pak Haji Arsul menyusun anggaran. Iya. Amin. Insya Allah. Itu. Pak Arsul, terima kasih atas. Terima kasih dan salam takzim saya untuk Pak Bupati, jajaran dan seluruh pendengar peserta Maghrib Mengaji. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah yang berbahagia. Dan kita telah bersama-sama ngaji bareng Bapak Pimpinan MPR RI, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Haji Arsul Sani. Selain mengkaji, membaca Al-Quran, mengkaji makna dari ayat tersebut, dan juga bagaimana implementasinya pada kehidupan kita. Kita harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah untuk diri kita, amanah pada orang lain, termasuk bagaimana hak Allah kita penuhi.
Kemudian untuk bersikap adil pada siapapun. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang senantiasa menjaga amanah tersebut dan berbuat adil kepada semuanya, menjadikan sosok umat insan yang menjadikan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmat, menjadi kasih sayang untuk seluruh alam. Terima kasih Pak Haji Al-Sani atas kehadirannya, atas pencerahannya malam hari ini. Terima kasih kepada para peserta Maghrib Pagi Online. Mudah-mudahan jadi keberkahan kita semua. Insya Allah besok kita kembali membaca Quran surat An-Nazi'at ayat 31 sampai 35. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dijauhkan dari keburukan-keburukan lainnya. Terus semangat, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Itulah vaksin yang saat ini bisa kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.